Ini wajib. Ini saya pengen coba pedasnya. Beda sama mie yang lain. Sedap memang mencoba film ini benar. Gak ada lagi ya. Sedap aja memang pilihan. Jakarta dan di Jawa Tengah. Pak, kalau misalkan saya sudah punya sistem untuk get in dan get out, saya nggak mau mereplace itu, Pak. Gimana caranya? Nah, ini kita sediakan sistem akan otomatis melaporkan ke NLE dan nanti returnnya adalah setiap transaksi itu akan mendapat kode unik, Pak, bahwa laporan transaksi get in ini. Nah, sekiranya yang bisa saya sampaikan di sisi teknisnya seperti itu, Pak. Untuk melihat file FTP-nya itu formatnya seperti apa, silakan. Ini mandatory, Pak. Informasinya perlu ada. Hal O itu optional, bisa ada, bisa dikosongkan. Apakah memungkinkan nanti ini kita juga disediakan yang open API yang lebih real time gitu, Pak? Sangat dimungkinkan, Pak. Iya, karena kalau FTP ini kan agak manual ya, Siap. elektronik tapi kan manual. Siap. Sekarang kan pakai API. Siap. Sangat dimungkinkan, Pak. Iya. Terus gini, Pak, kalau kita full menggunakan ini kan memang agak susah, tapi kan cuma in dan out saja. Padahal depo kan butuhnya banyak, repair dan sebagainya. Jadi kalau kita full juga nggak bisa. Paling tidak ya kita butuhkan datanya mungkin pakai beberapa metode, Pak. Kalau selama ini yang sudah terjadi seperti Codeco itu ada FTP, ada email, baik. Dan yang terbaru mungkin disediakan yang JSON tadi, Pak. Baik, open API. Dan datanya. Jadi kita post, get-nya apakah kita juga ada? Two-way communication, Pak. Itu communication. Tapi kan kalau lihat modelnya kan kita FTP saja, Pak. Kalau mengambil datanya berarti kita buka web atau aplikasi gitu. Jadi nanti ada admin daftar, lalu nanti dia mengadakan sebuah halaman untuk mendaftar dulu, untuk mendapatkan user sama password masing-masing teman-teman depo. Sehingga di situ juga bisa untuk pengaturan gadget berapa jumlahnya yang akan dikasih akses masing depo. Nanti juga ada di situ. Atau benar-benar seperti Pak Belon tadi, kita sharing IP aja, Pak, lebih baik. Ya, berarti kan untuk saat ini kan untuk get-nya itu berarti lewat mobile dan web kan. Kedepannya juga bisa get-nya bisa lewat API ya? Bisa, Pak. Bisa. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih banyak. Dengan Pak siapa, Pak? Pak Agus dari Tungya. Baik, Pak. 17 Agustus kan gitu, Pak. Kita sudah go live. Pak Ihsan yang dari Semarang, ini sengaja tadi malam jalan darat, Pak. Pak Ihsan, bagaimana yang sudah di Semarang, di Tanjung Mas, Pak? Kita mau Tanjung Perak ini juga harus go kan gitu, Pak. Karena sekarang dengan sudah mergernya Pelindo 1, 2, 3, 4, ini peti kemas ini pusatnya di Surabaya. Hub peti kemas ini pusatnya di Surabaya. Kalau Surabaya ini nggak jalan, bakal mempengaruhi ke yang lainnya. Karena peti kemas kan pusatnya di sini, Pak. Nah, kalau konvensional itu di Makassar, kalau logistik di Tanjung Priok, kalau yang namanya multi terminal itu di Belawan. Ini udah dibagi-bagi, makanya Pelindo nggak ada lagi 1, 2, 3, 4. Pak Ihsan, tolong Pak Ihsan, selesaikan secara adat supaya bisa ini go internasional, Pak. Ini nggak kali, nanti kita mau tampil dan ASDQ ini maka tampil di G20, Pak Bapak. Sistem ini akan kita munculkan. Mari Pak Ihsan. Teman-teman, mohon merinci, Pak. Jadi ini sebagai testimoni saja sebenarnya, bukan rekayasa, tapi ini memang aktual yang kita lakukan di Semarang. Jadi kami di Semarang, mungkin saya cerita sejarahnya dulu oleh Pak ya. Jadi memang di Semarang itu pertama kali kita komunikasi dengan Bea Cukai di Semarang. Nah, awalnya adalah Bea Cukai itu berkomunikasi langsung dengan depo to depo. Kalau di Semarang kebetulan kita hanya 10 depo, Pak. Lebih sedikit dibandingkan di Surabaya yang luar biasa, lebih dari 50 depo ya, Pak ya, di Pak Agung ya. Bapak mau Padang, oke, mau Korea, oke, Bapak boleh. Pokoknya selera Bapak diikuti, Pak. Ada, Pak, ya. Ini lah perlunya ASDQ bagi anggotanya. Betul, Pak. Setuju, Pak.
SDG katanya semuanya free gitu, nggak ada investasi gitu ya. Tapi ternyata ada. Nah, sebatas apa nih yang dimaksud free ini, yang sampai di mana dan untuk perihal apa gitu ya Pak? Saya paham. Jadi cukup global aja, Baik. ya, monthly gitu ya. Ada berapa gitu ya Pak Yasin ya. Baik. Masukan yang bagus Pak, kita juga sudah mencatatnya. Dashboard yang diharapkan seperti itu, saya rasa juga. Ya, hari ini kami dari ASDQ Jawa Timur melakukan sosialisasi dan koordinasi penerapan NLE atau National Logistic Ecosystem, yang mana ini program pemerintah yang wajib dipenuhi atau wajib dilakukan oleh semua pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang logistik. Jadi ini komitmen kami melakukan sosialisasi agar semua anggota SDG itu semua paham dan bisa menjalankan apa yang diharapkan oleh pemerintah itu. Jadi semuanya harus menginformasikan kegiatannya melalui NLE ini. Apa ini termasuk regulasi baru? Regulasi baru dari pemerintah ya. Regulasi baru dari pemerintah dan berupa impres, yang wajib dijalankan maksimum tahun 2022 ini sudah harus jalan semua gitu. Jadi beberapa asosiasi yang lain sudah menjalankan. Nah, kami sekarang dari SDG mensosialisasikan kepada seluruh anggotanya supaya anggotanya paham. Ya, harapannya tentunya segera paham tentang NLE ini dan bisa menjalankan program ini sesuai dengan harapan pemerintah gitu, sehingga ada informasi yang terbuka yang dikoordinir oleh pemerintah gitu. Baik, terima kasih ya Pak. Ya, pertama kami mengucapkan terima kasih pada tim ASDQ, baik DPP maupun DPW. Pertama adalah komitmen mereka untuk bergabung dengan NLE, itu luar biasa, ditunjukkan dengan NLE Connect ini. Kami harap bahwa ini adalah langkah awal untuk lebih berkontribusi bagi kelancaran logistik di Indonesia. Hidup ASDQ. Baik, terima kasih ya Pak. Anggota Depo untuk segera memenuhi kewajiban sebagai pemilik izin masuk di aplikasi OSS RBA, dapat NIB, yaitu nanti untuk tindak lanjut bisa Depo Peti Kemas. Jadi intinya harus memperbarui izin-izin yang belum terkoneksi dengan OSS RBA. Untuk izin di daerahnya masuk di aplikasi JOS Jatim Cetar. Untuk rekomendasinya bisa tertib administrasi, terutama di usaha Depo Peti Kemas. Apa maksudnya? Untuk in out keluar masuk barang ekspor impor seperti sana. Ini sistemnya kan sistem NLE kan administrasi keluar masuk barang ya, sistem pengiriman barang lewat aplikasi. Jadi ya lewat Depo Peti Kemas dan mewadai untuk penyusunan pengiriman barang Lewat asosiasi tadi. data-data itu tadi lewat asosiasi. Baik, terima kasih Pak.